Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di Cirebon itu banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Salah satunya yaitu Masjid Merah Panjunan. Nah, buat kalian warga Cirebon pasti sudah tidak asing dengan masjid ini. Masjid ini terletak di Jalan Panjunan nomor 43, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid Merah Panjunan didirikan oleh salah satu putra Sultan Baghdad yang bernama Syarif Abdurrahman. Masjid yang didirikan pada tahun 1480 Masehi ini pada awalnya bernama Al-Atiyah yang berarti yang dikasihi. Pendirian Masjid Merah Panjunan lebih disebabkan oleh karena belum adanya Masjid Agung di wilayah Caruban. Selain sebuah tajuk sederhana yaitu Masjid Pejelagerahan yang sampai saat ini juga masih ada. Selain itu, dapat dilihat juga adanya beberapa alasan lain yang melatar belakangi pendirian Masjid Merah Panjunan ini. Fungsi politis juga ikut mewarnai pembangunan Masjid Merah ini. Selain fungsi praktis tersebut di atas, fungsi ekonomis dari pembangunan Masjid Merah Panjunan dapat dilihat dari keberadaannya di wilayah yang merupakan sentra produksi dan pemasaran gerabah. Karena pada saat itu, masjid merupakan tempat halayak ramai berkumpul. Bahkan fungsi ini kemudian juga mempengaruhi nama wilayah sekaligus nama masjid, yaitu Panjunan. Wilayah Panjunan dan sekitarnya menjadi sentra perdagangan dalam wilayah Cirebon, kota perdagangan pantai yang sangat ramai saat itu. Sehingga penduduknya berasal dari berbagai macam suku bangsa. Berangkat dari asumsi bahwa masjid sebagai bangunan publik sehingga menjadi cerminan kebudayaan publik yang memilikinya dan realitas dari wujud fisik bangunan Masjid Merah Panjunan memperlihatkan adanya perpaduan budaya dan agama masyarakatnya dalam wujud akulturasi. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah dari berdirinya Masjid Merah Panjunan? Setelah ini kita akan membahas tentang keunikan bangunan Masjid Merah Panjunan. Masjid ini dipengaruhi oleh budaya agama Hindu yang disebarkan oleh kerajaan Majapahit. Jika dilihat dari bentuk gerbangnya, terdapat paduraksa yang melingkari di atas mihrabnya. Terdapat banyak keramik yang ditempelkan di bagian dindingnya. Keramik ini asli dari Cina, hadiah dari Kaisar Cina Hong Gi untuk Sunan Gunung Jati atas pernikahannya dengan putri Tan Hong Tin Nio atau yang sering dikenal atau disebut dengan nama Rara Sumandi. Keistimewaan yang lain dari bangunan ini adalah struktur bangunannya, di mana struktur kolom dengan dinding berdiri sendiri. Terdapat 17 kolom yang melambangkan 17 rakaat dalam sholat. 4 dari 17 tiang penyangga itu merupakan penyangga utama sebagai simbol 4 imam dalam hukum atau syariat Islam. Mereka adalah Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Dan keempat kolom tersebut merupakan struktur paling utama dari Masjid Merah Panjunan dan memiliki dimensi yang paling besar serta berbeda dari kolom lainnya. Kolom ini berbentuk bulat dan bentuk umpamanya yang bulat menjadi struktur utama dari masjid berbentuk bintang dengan 8 bunga. Itu membuktikan adanya pengaruh arsitektur Arab pada masjid. Bintang melambangkan 8 selam yang diajarkan Nabi. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak bagaimana keunikan bangunan masjid ini, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta menarik dari Masjid Merah Panjunan ini. Ada beberapa fakta menarik dari Masjid Merah Panjunan ini. Nah, fakta yang pertama yaitu di Masjid Merah Panjunan ini tidak diadakan sholat Jumat.
dengan alasan karena lokasi masjid ini cukup dekat dengan Masjid Sang Cipta Rasa yang berada di wilayah Keraton Kasepuhan, dan untuk menghormati Masjid Sang Cipta Rasa, terjadilah ditiadakan sholat Jumat di Masjid Merah ini. Selain itu juga, Masjid Merah ini tidak terlalu luas, jadi tidak dapat menampung banyaknya jamaah sholat Jumat. Fakta menarik selanjutnya dari masjid ini yaitu terdapat di dindingnya. Pasti kalian sudah bertanya-tanya, apa sih arti atau filosofi dari warna merah pada masjid ini? Nah, artinya yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai rasa saling menghormati atau rasa toleransi antara agama, ras, suku, dan budaya. Fakta menarik selanjutnya yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, pintu yang berada di depan tempat imam dibuka. Di situ terdapat ruangan yang berisikan sumur. Di sumur tersebut terdapat mata air yang digunakan untuk minum dan untuk membasuh sebagian tubuh. Fakta selanjutnya yaitu pada saat Maulid Nabi Muhammad diadakan pagelaran tari dan seni budaya khas Cirebon. Hal ini dilakukan guna melestarikan budaya asli Cirebon dan memperkenalkan pada masyarakat bagaimana budaya-budaya Cirebon itu. Nah, fakta selanjutnya ternyata Masjid Merah Panjunan ini didirikan pada saat abad ke-15, sedangkan Masjid Sang Cipta Rasa didirikan pada abad ke-16. Artinya, Masjid Merah ini lebih tua dibandingkan dengan Masjid Sang Cipta Rasa.